Selamat malam, Pak. Dengan Bapak siapa? Dan dari mana? Bapak Haryono dari Sumeneb. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai lampu traffic light yang mati sudah 3 bulan? Sebetulnya masalah lampu merah ini kan harus dihidupkan kembali. Soalnya daerah ini kan rawan. Namanya rawannya gila antara Suramadu Surabaya ini kan juga bersambung. Jadi semakin pun ramai kan sini kan. Bahkan ini jalur di Kuanyar nih katanya. Nah, kiri. Aran juga ke Tupas Kalabon katanya kubur. Sering terjadi kan gini kan. Iya. Sering kejadian. Di sini kapan intinya secepatnya harus dihidupkan kembali lampu merah ini. Supaya kemungkinan yang tidak diinginkan. Dan serugi kita sendiri kalau sudah dapat. Harapan sih. Terus harapan Bapak ke depannya buat lampu yang sudah mati 3 bulan ini bagaimana? Di hari ini cepat dihidupkan kembali lah katanya. Intinya harus hidup lah. Gimana caranya harusnya dibulin gitu kan. Itu kan dari LLAD. Iya kan? Iya dia. Iya gitu. Harus laporan sama Rizky. Kalau udah gitu ya tidak ada laporan tetap ya gini aja lah. Mati ya? Tetap mati. Ya, terima kasih, Pak. Iya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, kita malam hari ini sengaja saya kumpulkan. Kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai untuk pada malam hari ini. Yang mungkin kita akan bahas lingkungan sekitar kita. Ya, kita ambil contoh pada sekitar kita yang mungkin lampu merah sebelah ini yang selama 3 bulan ini nggak pernah nyala. Lampu merah ini nggak pernah hidup ya. Jadi untuk transportasi yang sering melintas dari Surabaya maupun Madura ke Surabaya ini ya mungkin kurang lancar lah istilahnya, atau mungkin sering terjadi kecelakaan juga gara-gara lampu merah ini nggak menyala. Bisa jadi seperti itu kan ya. Nah, kita sebagai warga atau terlebih lagi pemuda Kecamatan Labang ini gimana kita mengambil sikap atau menanggapinya untuk permasalahan yang ada pada malam hari ini. Monggo silakan sharing-sharing. Kalau dari saya pribadi terkait matinya lampu merah di sini ini sudah tidak perlu tanggapan lagi, soalnya sudah hampir 3 bulan. Menurut saya ini sekarang tinggal kembali ke pihak terkait, yaitu Dishub. Niat kerja apa tidak? Kalau 1 minggu 2 minggu masih dikatakan wajar. Ini sudah hampir 3 bulan. Menurut saya ini sudah tidak ada niat untuk membetulkan. Ya, berarti dari Dishub ini istilahnya ya. Bisa bilang seperti itu ya. Gak apa-apa, itu bagus masukan untuk kita Pak Mayel. Ya, mungkin yang lain silakan. Tapi ya enggak apa-apa karena memang seharusnya ini menjadi perhatian khusus selain karena sudah 3 bulan. Terus ini kan titik sentral ya. Madura dan Surabaya. Seandainya ini agak dalam, agak ke sana, mungkin ditunda-tunda perbaikannya juga nggak apa-apa. Masalahnya titik sentral yang menghubungkan. Jadi kan dia lanjutannya dari Suramadu. Ya bis aktif, pengiriman, segala macam truk-truk besar juga aktif. Dan orang dari kampung-kampung pun pasti sudah melewat kayak gini. Dari tadi kita udah berapa mobil dan berapa kendaraan itu yang sudah papasan dari tadi. Dan terlebih kan 3 minggu ke depan kita sudah mendekati hari Lebaran. Itu arus mudik pasti akan, tingkat kendaraan pasti akan lebih meningkat. Dan juga tingkat kecelakaannya juga pasti akan lebih meningkat. Itu bukan hanya menjadi tanggung jawab Dishub ke depannya. Dinkes pun nanti akan kepelengan karena terlalu banyak korban di situ. Ya. Jadi ya, mungkin sebelum Lebaran Jadi keharusan wajib itu Dishub harus secepatnya memperbaiki ini, soalnya udah mau masuk hari-hari mendekati Lebaran, soalnya terlalu bahaya. Tapi pertanyaannya apakah orang-orang yang bekerja di Dishub sendiri tidak pernah lewat sini ya? Kok sampai nggak tahu kalau ini mati udah 3 bulan? Terus apakah tokoh-tokoh kita atau para stakeholder kita itu nggak ada yang lewat atau nggak lihat atau memang udah lewat aja nggak tahu kalau ada lampu merah? Atau mungkin mereka sebenarnya lewat melihat tapi tidak peduli.
Itu ada kan Ya, mungkin- banyak, mungkin seperti memang. itu. Bisa jadi, tapi Atau kalau mungkin saya mereka bukan nggak peduli, mereka peduli, cuman kadang-kadang kan bingung mau menyampaikan ke siapa, lewat siapa, kan seperti itu. Kalau tokoh yang Kalau sudah tokoh yang- berkewenangan sih sebetulnya harusnya juga bisa menyoroti gitu. Saya kira semua orang yang ada di Madura juga pasti pernah beraktivitas ke Surabaya. Dan otomatis ketika mereka sudah ke Surabaya, otomatis mereka mesti lewat sini, nggak ada jalan lain. Kecuali mereka lewat Kamal. Saya nggak tahu apa para DPR kita atau para tokoh kita yang lain atau mungkin paku kita, bapak kita, bapak bupati Bangkalan nggak pernah lewat di sini. Saya juga nggak tahu kenapa kok bapak bupati juga belum menegur nih. Ada lampu merah, ada traffic light yang matinya terlalu lama. Apa mungkin cuma kita yang memang lewat sini? iya, dan lebih parahnya lagi, di sini bukan hanya lampu merahnya yang mati, bahkan lampu sekitarnya pun mati, lampu Iya. untuk jalan-jalannya. Itu kan terlebih orang tidak melihat lampu merah dan juga lampu di sekitar jalannya saja juga mati. Banyak yang mati dari arah Tangkil sampai ke pintu gerbang Suramadu. Ini arah ke barat juga itu. Enggak sih ternyata. Bahkan di jembatan flyover di atas itu mati. Enggak lampu nah. Iya mati sih ya, Pak. Tak paling boros. Oh iya sih. Mati kapi. Mungkin gara-gara itu juga bisa juga memicu tindakan kriminal juga. Bisa jadi. Tindakan Karena kriminal itu. kurangnya penerangan Karena sehingga kurangnya penerangan, jadi tindakan kriminal itu lebih sering terjadi di iya, Madura. karena mereka lebih mudah untuk beraksi ya, Pak. Nah, gimana Pak Said? Sebenarnya keluhannya bukan dari pengguna lalu lintas, dari apa namanya penjual asongan, yang jual kacang itu mereka kehilangan mata pencarian. Soalnya sudah hampir 3 bulan mereka nggak jualan. Ini mungkin menurut saya juga bukan kita sepenuhnya menyalahkan di sub aja ya. Ya mungkin betul kata Bu Rima tadi, ya, tokoh-tokoh terkait setempat, dan juga yang terpenting lagi itu yang bagian pengamanan, yaitu Kapolres setempat. Ya mungkin dari Itu Kapolres setempat Satlantas yang sendiri, mungkin Pak, ya. harus juga bisa bantu bicara mungkin ke Dishub. Iya, dan kita di sini bisa kan bantu bicara gimana solusinya untuk menanggapi hal-hal yang seperti ini, karena kalau dibiarkan terus ya percuma, nanti mungkin tindakan kriminal juga tetap terjadi karena penerangan kurang seperti itu. Kalau Kapolres tempat cuman bertindak selanjutnya ya, kalau nggak ada solusi untuk terus menerus ya tetap aja sampai kapanpun. dan juga lampu merah kita di sini kan, lampu merah yang di sini di perempatan sini itu depannya pas itu pos polisi, Iya. dan di situ secara tidak langsung pasti Ya, penjaga kadang-kadang pasti ada. melihat. pernah saya lihat itu ada pengawalan. Itu Pak, untuk masalah meskipun hidup ya, untuk lampu merah di sekitar sini itu jam 9 malam pun itu sudah mati Pak. Nggak sampai kayak di Surabaya kan mentoknya itu jam 12 itu sudah apa kayak lampu yang warna kuning itu. Yang lampu apa namanya itu Kak? Ya lampu kuning lah, nggak tahu itu ya ya. lampu kuning. Berarti di sini jam 9 sudah Iya, kuning sudah aja yang mati. nyala. Iya, yang kuning aja. Ya mungkin dilihat dari volume kendaraan juga, mungkin kalau di Tetap sini masih rame Kak. di atas jam 9. Jam 9 Ya itu mungkin tetap masih rame. nanti itu buat masukan ke Dishub Iya. agar lampu merah di sini ditambah ya. Iya, setidaknya Tambah jam- perpanjangan waktu. perpanjangan waktu jam 12 lah gitu. Ya, tapi mending daripada kayak gini mati. Iya. Dan sebetulnya keluhannya juga bukan dari pengguna jalan. Kalau pagi itu kan ada petani ya, yang ngare itu kan bawa geledek. Banyak. Kalau bawa motor itu kan bisa digas, yang bikin jalan kan mesin, itu bisa dibanterin. Nah kalau geledek itu mau nyebrang nunggu lama, soalnya harus nunggu jarak kendaraan agak jauh baru bisa nyebrang. Itu kan pokoknya kalau pagi saya lihat itu geledek ruwet yang mau nyebrang. Jadi selain dari pengguna jalan, para yang mau ngare, orang pejalan kaki, itu ruwet yang mau nyebrang di sini. Terus juga ini harus cepet. Harus cepat. Harus Harus pantura. cepet. Jadi semua sektor kena imbasnya. Tapi biasanya kalau pagi itu ada tukang apa? Berkeber. Iya kadang-kadang ada yang ada. anak-anak biasa ngamen. Iya. Kalau anak siang pengamen. itu bantu berkeber itu. Ya syukurlah ada anak-anak itu
bisa membantu mengatur Tapi sudah lama gerak agak lalu lintas ada ya. kok itu. Apalagi Ramadan, nggak mungkin ada. Kapolsek mungkin juga kurang maksimal ya untuk masalah penanganan Ya seharusnya ya kalau mati kayak gini itu full time petugas dari Penjagaannya. pengaturan lalu lintas itu full time kalau mati kayak gini. Soalnya ini mulai padat mendekati hari Lebaran, terus kalau sore kan banyak anak-anak ngabuburit itu selibungan. Iya, harus ngabuburit boleh ya. Iya. Harus ngabuburit, mudik lebaran, tingkat volume kendaraan pasti semakin hari semakin meningkat 3 minggu ke depan. Dan ini ditindaklanjuti seharusnya sebelum lebaran, Harus sebelum arus itu mudik. atensi khusus untuk dishub wajib nyala sebelum lebaran. Kalau perlu nanti kita apa? Kita apa ya? Apa kita demo? Turun ke jalan. Apa kita tutup? Soalnya harus ada tindakan dan itu kewajiban, pokoknya wajib sebelum lebaran harus nyala ini. Ya tapi kalau memang lebaran ternyata ini Belum nyala. nggak nyala. Ya mending Sepertinya memang ya, harus lambaikan tangan ditindaklanjuti. aja. Tadi sub itu. Kalau sudah nggak mampu mending kan nyerah begitu. Siap. Loh iya, kalau nggak niat kerja. Ini kan masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan mungkin kan di sini yang lewat tiap hari orang lewat memang pengguna jalan aktif yang kerja Surabaya, Madura. Dan untuk arus mudik nanti yang mereka nggak pernah lewat di sini, nggak tahu kalau kondisi lampu merahnya mati. Dan di sini arus cepat, benar-benar sangat membahayakan itu. Jadi dari sana langsung seret, nggak tahu kalau di sini memang lampu merahnya mati. Mungkin kalau untuk pengguna jalan aktif sudah paham, sudah berhati-hati dari arah jauh sudah Berarti yang berhati-hati. dikhawatirkan pengguna baru ya yang Pengguna datang dari luar baru. kota yang masuk ke Pendatang. Madura, iya betul. Pas Soalnya arus kalau mudik ini. mudik itu padat. Kalau pengguna jalan aktif sudah pasti paham tentang kondisi lampu merah yang mati karena sudah sangat lama 3 bulan, pasti sudah paham pengguna jalan aktif. Pengguna jalan baru nantinya yang itu sangat membahayakan. Baru sementara ini kita hanya mengumpulkan beberapa tanggapan dari banyak orang terkait baik, dan nanti kita coba tanyakan ke beberapa pengguna jalan besok pagi mungkin, atau nanti kalau memang kita ada yang petani coba kita dengarkan keluhannya. Kemudian apa-apa lagi mungkin orang yang sering perjalanan jauh lewat sini, kita juga perlu mendengarkan itu. Jadi saya rasa yang bukan menyoroti sih, yang memang sangat memprihatinkan ya, kondisi ini sangat memprihatinkan, dan yang memikirkan hal ini sebetulnya bukan hanya kita, dan yang mengeluh juga bukan hanya kita. Kebetulan karena kita sudah lama capek nunggu dengan imajinasi dan harapan yang masih positif, mungkin masih ada perbaikan, karena kebetulan waktu itu kan PLN mati total kan Semadura. Kebetulan, nah, jadi berbarengan dengan hal itu, mungkin karena PLN, mungkin karena ini ternyata kok sampai 3 bulan malah mendekati hari Lebaran kok nggak ada progres sama sekali gitu. Ya mudah-mudahan saja nanti mungkin dari lewat video ini bisa sampai ke dishub ya. Iya, Bisa didengar. Bisa mendengar dan bisa segera Dan juga didengar. kita minta ditanggapi. tolong juga kepada semua, ya tidak hanya ke Kecamatan Labang sih sebetulnya, seharusnya ini menjadi sorotan Ini Semadura. akses nasional kan? Betul, karena ini jembatan nasional. Terus harapan kita kepada semua tokoh-tokoh, para stakeholder, mohon juga keluhan kami ini tolong dibantu, tolong ayo dipikirkan bersama, tolong suaranya juga kita butuhkan, karena masyarakat membutuhkan, sekarang memang membutuhkan bantuan untuk penanganan lampu merah, karena ini betul-betul titik sentral yang sangat berbahaya banget, dan ini memang harus cepat, padat juga. Di sana ada sekolah, ada kampus ya kan, di sini kampung, mereka banyak petani, di sini kan sawah semua, pasti banyak petani, belum lagi banyak hal lah, ngabuburit, apalagi Ramadan pasti ada anak ngabuburit, banyak banget PR-nya. Seharusnya bukan hanya kita sebetulnya yang mengeluh hal ini, termasuk para tokoh-tokoh kita, yang bisa kita minta harapan lah. Jika mohon dibantu kita semua, masyarakatnya sekarang lagi mengeluh kenapa kok lampu merah traffic light yang ada di sini di titik sentral
padat kok tidak diperhatikan sampai mati berbulan-bulan. Itu aja sih harapan. Mungkin bukan hanya traffic light aja, jalan-jalan lampu-lampu di jalan kampung setempat itu juga harus dinyalakan karena penerangan dengan akses adanya Suramadu Madura itu harus terang. Jalannya juga sekalian, Pak. Jalannya harus terang. Jalannya terutama. sekarang Nah, jalannya sekarang kebanyakan gelap. Karena- Nah, itu katanya kan biar aman Madura aman dari tindakan apapun kriminal dan lain sebagainya. Ya itu harus diterangin lampunya. Jadi bukan hanya traffic light, semua jalan akses jalan yang ada dilewati tol atau mungkin akses utama terutama ya itu harus terangin lampunya. Iya. Tuh lihat-lihat. Itu pada los. Los. Dan kendaraan di sini yang lewat kendaraan Bukan kendaraan besar. kecil lagi, ini kan sudah akses nasional. Bukan hanya sepeda motor dan mobil dan pick up, tapi sudah raja-rajanya truk. kendaraan. Trailer Trailer udah gepeng bis kalau besar beli. loh, kayak gini bis besar nih. Oh. Udah los kadarim. Mungkin Ajar. Mas Nur. Jadi intinya begini, kami tuh tidak mau menyalahkan atau menghakimi sebuah instansi. Cuman kalau udah kelewat dari 3 bulan ini, ya apa? Kan gitu. Kami kan bergerak dari bidang pemuda. Sedangkan kami sudah apa ya? Geram. Sudah kaku ya. Udah panas. Ya mungkin nanti kalau berapa minggu ke depan, 1 minggu lah tidak ada tindakan dari Dishub, mungkin kita kajian Kita tindak lanjutan lanjut. dilanjut dengan audiensi ke Dishub. Bisa jadi. Ya berarti setelah hari ini kita upload dulu di YouTube, terus nanti kita buat kajian lanjutan. Kita lihat 1 minggu ke depan kalau memang sudah Tidak ada kinerjanya. pergerakan, tidak ada pergerakan sama sekali. Ya mau tidak mau kita kaji ulang, kemudian kita harus audiensi. Kita rasa Mungkin kaji begitu. ulang ini lebih lengkap lagi nih mungkin ngumpulin suara-suara dari rakyat setempat. Iya nanti Terkait kita. Kita nanti Iya, bisa dari minta sumber. tanggapan dari pengguna jalan aktif kayak supir-supir truk atau yang tiap hari berangkat kerja di sini. Tapi rasanya nggak perlu audiensi sih kalau memang YouTube ini video Video ini kita. udah didengar sama para stakeholder Bangkalan, saya rasa udah selesai. Seharusnya. Seharusnya kalau dia pemikir dan berasa, ya harus ditindaklanjuti, harus nyala. Paling tidak 1 minggu depan lah nyala. Kalau tidak, ini saya sudah kaku sih. Sudah lama agar Mas tidak bergerak selama pandemi ini. Selama pandemi memang kita tidak ada pergerakan Tapi sama mau sekali. Ya mungkin sekiranya kalau Bapak Dishub bisa berkenan, mungkin ya bisa bagi-bagi waktu lah buat kita untuk sowan atau ya apalah. Langsung Iya, langsung Kopda. iya kalau bisa. Ya kalau enggak, ayolah kalau pas lagi ke Surabaya gitu, coba dilihat pada ini. hotel. Berapa hari lagi kan volume kendaraan udah naik. 3 minggu ke depan. Soalnya sekarang kan para perantau itu kan ada rasa takut terkait vaksin itu. Jadi banyak yang mudik lebih awal. Jadi sekarang volume kendaraan itu mulai padat. Jadi harus ya secepatnya Enggak, sekarang kan harus mudik sudah diizinkan. kan cuman Sudah ada diizinkan. ketakutan pribadi para perantau itu. Sekarang di rumah aja pun Boleh ring Madura. Aku dekat mending mulai kade. Mulai nanti di kotu Pak Dishub. Odin deku deh. Iya lah mau pejahat masuk. Setuju. Berbat lampu tu Odin pun segelangkong ini. Ya selain dari para tokoh Yang mereka buat siapa saja yang melihat video ini bisa share supaya viral dan cepat didengar oleh pemerintah Bangkalan. Semoga Iya. segera nyampe video Dan kita. segera cepat ditindaklanjuti agar cepat nyampe, cepat keding. Hilir mari lampu Ya ya. intinya biar lampu segera nyala lah. Lampu segera nyala untuk Traffic light dan lampu-lampu di jalan sekitarnya. Pokoknya akses dari Suramadu itu harus yang pertama mungkin terus paling utama ya Kecamatan Labang itu harus ya terangin lah. Bisa apa cepet Pak? Ya setidaknya mungkin harus dipercepat karena sebelum Lebaran. Lebaran.
dalam 3 minggu ke depan ini. Sebelum Sekarang 3 minggu ke depan puasa sudah udah harus 3 hari. 3 minggu ke depan 2 kita minggu, sudah 2 minggu, paling lambat 2 minggu seharusnya. Soalnya 1 minggu Hamin Lebaran itu sudah padat. Hamin 7 Lebaran sudah padat kendaraan. Volume kendaraan sudah meningkat. Dan sebelum itu lampu merah usahakan udah nyala. Jangan lampu merahnya aja, kuning sama hijau juga harus ini. Kan satu paket. Ya, kalau yang nyala merah terus gak ada yang jalan. Harus tiga-tiganya itu hidup. Saya pakai lero. Dan juga masukan ya Pak, kalau bisa lampu traffic light itu jangan sampai cuman jam 9. Oh, berarti diperpanjang waktunya, paling tidak Jam 12. Mungkin 10 lah. jam 10. Karena kan ya. orang pulang kerja pun keluar dari tempat kerja ada yang jam 10. Yang Ya, dari mungkin Surabaya dan itu nyampe sini sekitar jam 11. Masukan ya, masukan dari teman-teman pemuda itu lah. masukan. Truk muat cabai itu kan jam malam. Iya, Kan banter-banter sikap cabai, Bang. Ya kalau bisa 24 jam lah. Iya kan. Anak-anak Di Sarvojo deh. Surabaya aja jam 12. Jam 12. Coba Mungkin aktifkan itu masukan 12. ya dari muda untuk di sub, mungkin disamakan sama Surabaya jam Itu hanya 12. ya Cuman itu masukan hanya nanti masukan. bisa dikaji lagi oleh pihak yang lebih paham itu. Itu hanya masukan. Tapi kalau untuk dinyalain segera dinyalain. Kalau dinyalakan itu keharusan. keharusan, kewajiban, kesadaran. Ayo kita sebelum ada korban di sini. Orang namanya lampu merah, kalau gini bukan lampu merah, lampu mati. Harus hidup. Mati lampu. Kan gak asik. Yes, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada malam hari ini teman-teman. Terima kasih atas masukan dan pendapatnya semua teman-teman pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan barusan, apa yang kita obrolkan segera sampai ya ke pemerintah setempat atau mungkin ke Dishub dan sekitarnya agar segera ditindaklanjuti. Yang kita perlukan di sini tindak lanjut atau tindakan yang secepatnya, karena sebentar lagi mungkin sebelum Idul Fitri volume kendaraan itu pasti akan meningkat. Ya, harapan kita lah secepatnya ditangani, karena kalau nanti belum ada tindakan mungkin seminggu ke depan ya kita terpaksa adakan audiensi ya, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa istirahat, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.